Welcome to OOTD, obrolan of the day, show your passion. Wah, rame banget nih di studio. Meriah, bukan main meriahnya. Aku harap teman-teman yang di rumah juga gak kalah meriah sama teman-teman yang di studio. Sebelumnya, kenalin, aku Citra sebagai host di OTD. Dan kali ini aku gak sendirian, karena aku ditemenin sama... Hai, aku Ika. Pastinya kita akan memandu program talk show ini dari awal sampai selesai. Pastinya akan membahas hal-hal yang seru dan menarik dengan narasumber loh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Waduh, sespesial apa tuh, Cit? Sespesial nasi goreng pakai telur mata sapi, toppingnya terus banyak banget tuh di piring tuh. Bikin lapar. Laper, tapi daripada penasaran sama narasumber kita, Mending kita lihat aja yuk video profil dari narasumber kita. check it out. Halo, saya Arif Dwi Pangestu, asal dari Yogyakarta. Saya atlet panahan Indonesia. Nantikan saya di OOTD. See you. Oke friends, kita udah lihat kan tadi video profil dari narasumber kita. Kita panggilkan narasumber kita, Arif Dwi Pangestu. Hai Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat. Duduk Dulu. Masa anak orang suruh berdiri aja, friends? Kasihan dong. Tadi kan kabar Arif udah sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa sehat, sejahtera, sentosa. Oke, Arif, kita boleh nanya-nanya nggak sih sama kamu? Boleh banget. Boleh banget tuh. Oke friends, jadi Arif ini adalah atlet panahan dari Timnas Indonesia. Dan pastinya Arif ini udah banyak banget meraih prestasi. Wah, tapi nggak tentang hanya prestasi aja loh, Cit. Emang kita mau bahas apa aja sih di sini? Banyak hal, apalagi tentang kisah percintaan, support system, bahkan tentang gimana cara dia membangun sebuah komitmen dalam usahanya. Oh iya, bener banget. Oh ya Rif, aku pengen tanya nih, karena pasti teman-teman yang di rumah juga penasaran kan. Kalau kamu sendiri nih, sejak kapan sih kamu masuk ke dunia panahan? Awalnya itu nggak di dunia panahan, cuma suka olahraga aja. Oh, oke. Kayak Terus, badminton, sepak bola, volley, gitu-gitu juga. Tapi tertariknya sama silat awalnya. Oh. Itu kayaknya TK itu masuk di silat. Nah, terus tiba-tiba kakak sepupu itu ngikut panahan. Jadi kebetulan klubnya itu ada di deket situ lah, gitu kan. Awalnya cuma diajak kayak ayolah ikut gitu, nonton aja nonton. Join aja gitu, daripada gabung, ngapa-ngapain. Nah, ya udah bener-bener. nonton. Lama-lama kayak ada ketertarikan gitu loh di situ. Sampai akhirnya ya udah nyoba, terus suka. Nah, tapi di satu sisi silat pun juga suka. Nah, itu gabung panahan kelas 2 SD. Oh, gabung panahan kelas 2 SD. Udah lama ya berarti? Iya, udah lama juga. Kita ngapain kelas 2 sih? Aku kelas 2 SD masih main masak-masakan. Kamu? Sama dong. Kita kelas 2 SD masih jadi bocah kematian guys, tapi Arif ini udah emang basicnya suka olahraga ya ternyata. Oke, tapi keren banget sih. Kayak sehebat itu, udah bisa konsisten juga, bisa menentukan apa sih yang mau dia ambil gitu loh. Berarti intinya ngambil panahan itu karena peluangnya juga, apa gimana? Dulu cuma
ya senang aja gitu kan. Terus jalan itu dua-duanya sampai kelas 4 SD. Di hari Minggu itu ada 2 pertandingan barengan. Jadi kalau di silat itu mungkin kayak naik tingkat Iya, sabuk. tingkat, Nah, bener-bener, itu bener-bener terus tingkat. kalau yang di panahan itu kayak lomba-lomba tingkat kayak kabupaten gitu. Nah, di situ sama orang tua kan disuruh milih, kamu nggak bisa dong dua-duanya, nanti Iya. silat sama Iya, panahan kan nggak bisa juga. Iya, Jadi bener-bener. pengen ke panahan karena menurutku lumayan unik aja gitu. Contohnya misalkan kayak di ruangan ini pakai bola ditendang itu udah sepak bola. Iya. Tapi kalau panahan itu harus ada tempatnya sendiri, targetnya sendiri, Oh, bawa iya, alat iya, macam-macam bener-bener, itu. bener-bener. Kayak lebih menurutku lebih spesial aja gitu. Iya, lebih spesial. Jadi intinya si panahan ini olahraganya tuh kayak apa ya? Kayak berbeda aja lah dibanding olahraga yang lain di matanya Arif. Oke. Untuk silat sendiri nggak tertarik itu karena apa? Apa namanya kan tadi panah karena harus milih salah satu. Kalau misalnya milih silat gimana? Nggak tahu juga sih kedepannya kayak gimana. Cuma ya pas kelas 4 itu yang tak lihat juga kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Iya. Soalnya emang bener sih kalau silat itu dia kan hanya kayak lomba-lomba tertentu yang bisa Siap-siap diikutin kan. gitu. Bener, soalnya kan harus ikutin tingkatan juga kan, kayak sabuk juga kan, Iya. beda-beda. Bener. Terus kalau boleh tahu kapan sih kamu gabung ke timnas Indonesia? Gabung timnas itu awal debut di 2019. Jadi kelas 3 SMP Wah, awalnya. kelas 3 SMP. Wah, gila. Jadi kan kalau di panahan ini awal dulu kayak tingkatnya kabupaten gitu. Lama-lama ada pelatih Jogja itu ngeliat kayak kayaknya kamu potensi, jadi tarik gitu. Nah, SMP oke. itu mulai masuk asrama namanya PPLP Jogja, itu yang semuanya atlet lah di situ. Di mana tuh? Di daerah Banguntapan sana. Oh, berarti kamu itu direkomendasiin Awalnya iya rekomendasi karena waktu itu 2016 itu kelas 5 atau 6 SD itu ada kejuaraan kejurnas antar PPLP. Jadi PPLP di Indonesia itu main di situ kan. Kebetulan di Jogja oke. juga. Oh iya. Nah, pas itu kayaknya ada peluang gitu, akhirnya saya masuk. Padahal kan masih kelas 6 SD itu, harusnya kan sekitar 1 SMP gitu, tapi karena melihat potensi jadi akhirnya ikut. Nah, itu juga jadi pertama saya dapat medali, karena sebelumnya kan kalau tingkat kabupaten gitu biasanya cuma piala. Oh iya. Karena kalau ngewakilin DIY akhirnya dapat medali di situ. Nah, gara-gara itu juga akhirnya ditarik ke rekomendasi PPLP gitu. Keren banget, friends. Keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Arif. Berarti Arif ini udah terhitung 4 tahun ya di timnas ya, dari 2019. Ya, dari Udah terhitung 4 tahun di timnas Indonesia. Keren banget ya. Iya, betul banget. Nah, terus Arif, kamu selama di asrama itu diajarin apa aja sih di sana? di asrama PPLP. Iya, betul. Itu sebenarnya masih 50-50 sama pendidikan juga ya, karena istilahnya latihan itu di sela-sela kita nggak belajar aja. Jadi kayak pagi misal habis subuh itu kita latihan fisik dan macam-macam, baru nanti sekolah jam 7 ya kan sampai siang. Nah, sorenya kita latihan, udah kayak gitu terus. Kalau dulu sebelum Covid itu masih banyak kayak kejuaraan open gitu kita ikut. Terus ada lomba indoor gitu juga ikut, semuanya juga ikut. Jadi kayak lebih ke ngematengin diri dulu sih. Jadi di asrama intinya kayak diajarin kayak persiapan juga ya kayak Iya. gitu-gitu buat Basic-basic. Nyari jati diri lah, kayak ini beneran mau ikut panahan apa enggak gitu loh istilahnya. Di situ kan Iya, ada iya, volley bener-bener. juga macam-macam itu. Di situ tuh kayak siapa yang kuat-kuatan bertahan aja lah istilahnya kan gitu. Jadi kalau nanti misalkan udah aku udah capek lah ini apa bagi panahan sama sekolah gitu, ada yang beberapa juga yang keluar gitu. Tapi ya akhirnya sampai 3 SMP itu, terus kebetulan ada satu kejuaraan namanya Kejurnas Senior di Senayan. Jakarta ya? Itu ya kebetulan juga udah ganti alat juga, karena sebelumnya kan pakai yang kayu itu standar nasional yang cuma ada di Indonesia doang sih sebenarnya. Jadi udah masuk SMP itu ganti ke yang internasional, habis itu ada panggilan
yang Oke. kejuaraan situ tadi. Di situ kebetulan dapat medali perak buat individu Wah, itu. keren banget. Nah, Keren banget. gara-gara itu juga akhirnya di 2019 awal itu ada panggilan di kelas recurve putra itu ada 7 orang. Salah satunya saya masuk. Oke. Nah, di situ tinggal dulu di Jakarta 3 bulan bareng yang 7 orang tadi, baru di Maretnya itu diseleksi lagi. Nah, pas seleksi itu debut pertama lolos. Makanya masuk timnas. Alhamdulillah, keren banget ya, Fred. Oke friends, kita udah bahas-bahas, udah bincang-bincang bersama Arif. Jangan kemana-mana ya, tapi OOTD. Hi friends, welcome back to OOTD. Obrolan of the day, show your passion. Nah, tadi kan di segmen pertama kita udah bahas nih tentang gimana sih awal mulanya Arif masuk ke dunia panahan. Terus juga kita udah nanya-nanya seputar gimana juga nih Arif mulai masuk ke timnas gitu. Benar-benar. Sekarang kita ngepoin apa ya? Cid? Kita kayaknya ngepoin kesibukan Arif aja nggak sih? Kan kamu nih sebagai atlet nih, kamu juga punya kesibukan selain jadi atlet kah gitu? Kayak pendidikan gitu-gitu? Pendidikan mungkin kalau di kan saya kuliah juga nih. Pasti telatnya gitu kan, pasti telat, jadi kayak seminggu sekali itu japri dosen, meskipun ada yang dibalas, ada yang cuma dibaca doang, tapi ya udah. Dibaca doang. Iya, iya, iya. Ini kan tujuannya tanya gitu. Iya, iya, iya. Kalau ke yang lain-lain mungkin ya kayak nyari-nyari sibuk aja sih, misalkan ada waktu kosong itu besok hari Minggu libur latihan kosong itu mau ngapain, itu lebih ke mikir yang kayak gitu sih, karena kalau Oke. tidur doang pun malah capek terus, capek. Iya, bener. Kayak kebanyakan tidur capek, terus kurang tidur juga capek. Iya, jadi intinya jangan berlebihan dengan kekurangan tidur juga gitu. Sering me time nggak sih, Rif? Kayak ke mall gitu? Ya sering juga sih kayak gitu. Kamu misalkan kayak udah capek latihan dari Senin sampai Sabtu, tiba-tiba minggu libur, ya udah misalkan pengen ke mall, ya udah kesana aja gitu, meskipun nggak harus beli, tapi yang penting muter aja gitu di sana. Terus gitu. kadang gambar juga, kadang Suka gambar. Iya, ternyata suka gambar. Seniman. kalau pengen aja juga ya kayak gitu aja. Tapi sejauh ini kamu ada nggak sih nyoba hal baru gitu selain ikut kayak ya kuliah kan memang sudah kewajiban juga kan sebagai mahasiswa, terus juga kamu sebagai atlet gitu, kamu ada nggak sih ikut kayak misalnya nyoba-nyoba hal baru gitu sekarang? Kemarin mungkin yang terakhir ini nyoba ngedrift itu karena Mungkin. gimana di panahan itu sebenarnya nggak boleh emosi. Jadi kalau mungkin kalau olahraga tinju atau yang volley atau yang apa itu, mereka kadang gregetnya itu sampai ke awas lu gitu kan. Oh iya. Jadi makin keluar power itu makin kenceng. Nah, Iya, sedangkan di benar. panahan itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Makin kita emosi, makin bubar perkenaannya. Oh, Jadi gimana ya sebutnya, kayak siapa yang paling tenang itu yang menang. Jadi alat juga kan itu punya sendiri, alat sendiri, kita berdirinya di situ terus, target juga nggak pindah-pindah. Jadi yang bisa menguasain diri sendiri itu dia yang menang gitu. Nah, terus yang tak bingungin itu kan pasti dong ada rasa kesel misalkan kalah gitu. Emosinya tuh dibuang kemana? Nah, sejauh ini kan dibuangnya ke gambar. Di situ mungkin oke, buang waktu misalkan 5 jam 7 jam gambar itu kayak lebih enakan gitu, tapi emosinya itu nggak keluar. Jadi pas selesai pun oke selesai, pas gambar itu ya kayak nggak ada emosi, mungkin lupa kali ya, tapi kalau pas sudah selesai itu masih kayak ada rasa gregetan gitu. Oh, oke. Larinya ke drift. Kenapa ke drift? Biasanya kalau di balapan itu kan kita ngejegas suaranya kencang, Iya, benar. bikin adrenalin. Tapi kalau di balapan kan kita ngejarnya kenceng. Tapi kalau di drift itu lebih ke seni, apa ya, kenceng juga enggak, karena tapi tetap kita ngegasnya pol. Iya, benar.
Iya sih bener. Jadi intinya panahan ini tuh melatih kesabaran juga ya, karena kan kayak kebanyakan olahraga ya kayak tinju yang lain yang tadi udah disebutin sama Arif itu semakin kita emosi makin kita berpower gitu. Tapi di panahan justru kita malah nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau di drift itu berarti meluapkan emosionalnya dari panahan itu. Bisa jadi kayak gitu sih. Oh, Oke. Kemarin berapa pas ngedrift itu berapa kecepatannya berapa kilometer? Itu nggak kenceng sih, paling 30, Oh, iya. 30, 40. Tapi kan dalam posisi itu yang agak miring itu kalau dilihat sih mungkin kayak pelan gitu ya. Tapi aslinya kalau di dalam itu karena mungkin ada namanya G-force-nya itu, kalau kita kan misalkan ke depan itu kita udah siap ke depan kan. Tapi kalau drift itu agak nyamping gitu. Iya. Ada gregetnya juga sih gitu. Jadi kamu nyoba drifting ini selain buat mengeluarkan emosinya juga, terus juga enaknya bisa nambah hal-hal baru juga ya. Nambah hobi gitu. Iya benar. Di mana sih itu driftnya? Kemarin itu sekitar di Jakarta, di Tangerang situ lah, sekitar situ. Tangerang rumah kamu? Iya bener di Tangerang. Tau gitu aku ikut pulang juga ya. Di situ cuma kenapa di situ karena pengen cari ilmu dulu. Jadi gitu kan ada mobil juga istilahnya kayak gitu. Tapi kalau nggak paham caranya ngedrift kan ya sama aja kan. Jadi kayak kesana itu istilahnya tahu basicnya kayak gimana. Habis itu buat nanti kedepannya misalkan aku pengen tinggal berangkat gitu. Jadi kayak cari hobi baru lah sebelumnya. Nah kan tadi kamu kesibukannya ada panahan, terus kuliah, terus ngedrift ini yang hal baru ini. Terus gimana sih cara kamu mungkin buat mempertahankan dari sisi akademiknya kamu sendiri? Sisi akademik jujur ketinggalan pasti. Cuma ya itu tadi kayak seminggu sekali minta tugas pengganti, terus ya sekali baca-baca lah gitu biar nggak kosong banget Iya, gitu. benar kosong banget. Walaupun ketinggalan tapi tetap intinya harus ngejar juga ya. Karena kan kalau di dulu pas awal-awal SMP mikirnya juga nanti latihan ya latihan sekolah gitu, tapi nyatanya itu nggak bisa. Jadi kita ini 50-50 itu nggak bisa. Jadi 50-50 pun bisa, tapi yang ada nanti di olahraganya nggak bagus-bagus banget. Di akademiknya juga Nggak iya. bagus-bagus banget. Jadi kayak Salah satu ya? beratin di mana gitu. Kebetulan juga beratnya di panahannya. Ya udah dilanjut aja. Nah tadi kan udah bahas kesibukan kamu, terus ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan terutama pas pertandingan gitu? Pertandingan paling berkesan pertama 2016 itu yang pertama ngewakilin DIY, dapat 4 emas 2 perak itu. Wah. Terus Wah keren. 2017 itu kelas 2 SMP berarti itu pertama kali ke luar negeri, ikut World Champion di Argentina. Itu Udah sampai Argentina. Jadi Masih sampai Argentina. Wih, keren banget. itu belum dapat apa-apa, cuma dapat ranking aja karena iya, pertama oke, kan ya. Terus abis itu di 2019 itu tadi debut pertama, terus ikut SEA Games 2019, jadi medali pertama yang dengan nama Indonesia kan, medali dapat emas bergu itu. Terus di Tokyo itu karena Olimpik pertama juga, meskipun nggak dapat apa-apa juga, tapi paling berkesan sih. Terus ada juga ISG, Apa itu? Islamic Solidarity Game, itu di Antalya, Turki. Itu berkesan karena ngalahin yang dapat emas di Tokyo kemarin. Jadi di semi itu ketemuin sama dia kebetulan, tapi ya udah YOLO aja kan, nembak-nembak terus akhirnya menang. Tapi dapatnya perak juga. Terus di SEA Games 2022, SEA Games lagi, kenapa berkesan karena kayak kebalas dendam ke SEA Games sebelumnya. Jadi sebelumnya dapat emas 1 di regu, itu di SEA Games 2022 dapat emas 2. Terus Berlin kemarin itu ranking 4, itu berkesan juga karena di seperdelapan itu ketemu sama Kim Bo-jin Korea, itu ngalahin juga. Dia itu udah 9 kali Olimpik juara, menang.
Itu terus Keren banget. karena itu juga dapat tiket Olimpik pertama buat Indonesia. Wah, Keren banget. Tapi dari semua pengalaman yang tadi kamu ceritain ini, kamu sempet gak sih kayak mikir ada gitu kamu expect, wah bisa nih gue nih bisa menang nih, ada nggak? Sebenarnya kayak gitu harus ada sih, harus pede juga. Tapi kepedean pun terlalu pede juga nggak bagus. Iya. Karena Bener-bener. pernah 2022 itu di Antalya Turki itu kan kita kualifikasi dulu, terus dari segi ranking itu tinggian aku kan. Terus musuhnya itu ya kayak masih di 30 berapa, saya di 24. Jadi kan agak lumayan jauh, itu kayak terlalu pede kan. Nah, bisa lah ini. Itu tapi ternyata di situ kalah juga sih. Jadi kayak pede boleh, tapi kayak dikasih takut sedikit gitu loh. Biar kita juga hati-hati. Jadi intinya kita kayak ngasih space di hati tuh kayak jangan terlalu seneng dulu karena kita belum tahu hasilnya. Ya bener. Nah, terus ketika kamu melihat lawan-lawan yang wow, mungkin dari negara-negara mungkin Eropa ataupun negara kuat di Asia ini, gimana sih persepsi kamu tentang wah itu lawanku kayaknya wow banget nih? Kalau dulu awal-awal debut kan, apalagi misalkan dulu sebelum masuk timnas kan kayak punya idola pasti. Iya benar. Dari Amerika tuh ada namanya Brady Ellison, di Netherlands itu ada namanya Steve Wigler, terus di Korea Selatan yang sejauh ini masih kuat itu di Kim Woo-jin. Dulunya sih kayak wah nggak nyangka bakal satu lapangan gitu loh. Tapi makin kesini tuh makin lebih ke gregetan aja, pengen ngalahin gitu. Iya bener, karena kayak ngelihat dia udah sama-sama di situ ya kayak jadi mantep nih kalau bisa ngalahin nih, bener. Jadi kayak takut itu enggak juga, malah lebih ke gregetan itu tadi. Jadi apalagi di tim ya. Jadi tim Indonesia ini pas kualifikasi sering dapat peringkat sekitar 4 atau 5. Jadi Korea, habis itu bawahnya itu biasanya kalau nggak Cina Taipei ada India, terus ada lagi Jepang, baru Indonesia. Nah, kalau di Indonesia terus itu dapat peringkat 4 apa 5 terus, itu di semi itu pasti ketemunya sama Korea. Nah, itu yang bikin agak sebel juga sih. Jadi kayak kenapa kita jarang banget di nomor 1, nomor 2 itu karena di semi itu sering banget ketemu Koreanya, ketemu nomor satunya. Kemarin juga sempat di kejuaraan terakhir di Thailand kemarin, gimana caranya itu kita dapat ranking 2-3 atau enggak 6 sama 7. Awalnya kita ngejar yang 3 lah, tapi ternyata udah agak jauh, ya udah kita turun pas kualifikasi itu di istilahnya nembaknya dijelek-jelekin lah gitu. Biar ada di bawah, soalnya di bawah itu ada Iran sama Cina. Jadi kita gimana caranya naikin 2 itu, Iran sama Cina dinaikin, kita nanti ranking 6 apa 6. Jadi kita di bracket itu nanti kita di pool bawah, ketemunya perkiraan itu di final. Tapi pas kita mau diturunin, Iran naik, si Cina itu juga ikutan turun. Jadi akhirnya mentoknya di ranking 5. Jadi perkiraan harusnya ranking 6 tapi kenanya ke 5. Jadi ya mau nggak mau ketemu di semi. Akhirnya ketemu beneran di semi. Waduh, bener. Kalah lagi gitu. Gitu. Malah niatnya apa ternyata kayak gini Iya, jadinya, bener. bener. Tapi dari tadi semua pengalaman yang udah kamu jalani juga, udah kamu alamin juga, kamu pasti punya lah support system, ya nggak sih? Kamu punya nggak? Ah, nggak punya. Iya. Ada nggak support system kayak teman-teman kamu atau Ayang. mungkin iya ayang itu memang pasti pikirnya langsung ayang kamu, entah kamu ada pacar atau mungkin punya teman-teman yang emang selalu support kamu atau keluarga gitu loh, pasti ada atau bisa ceritain gitu kayak mereka nih selama kamu jadi atlet ini ngasih dukungan seberapa besarnya gitu loh. Dukungan pasti ada sih, apalagi ya orang-orang sekitar gitu, orang tua, teman, pacar juga. Aduh, pacar lagi terus. Jadi lebih ke mereka ini tipikalnya kebetulan juga setipe sama saya, jadi bukan ngejudge tapi yang penting kasih support aja gitu kan. Terus juga aku kebetulan juga suka kayak gitu, jadi kalau nggak bisa apa-apa ya udah, yang penting kasih semangat aja lah gitu istilahnya.
sebelum bertanding gitu. Pas nanti selepas tanding juga mereka kayak yang ya udah namanya pertandingan menang kalah ya biasa. Tapi kan yang namanya kita kan di Indonesia ya pasti orang-orang yang nggak tahu kan kayak gimana sih kayak gitu mainnya kok jelek banget gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi kan nggak tahu apa ya, jadi ya udah gitu. Misalkan dikasih kok kalah sih, ya emang kalah ya udah gitu. kayak gitu ya. Gak usah terlalu diambil pusing karena ya udah terjadi juga nggak sih? Iya. Lebih ke ngapain sih urusin ini gitu. Benar. Kan nggak kenal juga, nggak pernah ketemu, jadi ya udah. Tapi ada rasa gregetnya gitu nggak? Ya dulu pernah, apalagi pas di Olimpik Tokyo kemarin sih agak lawak juga sih sebenarnya. Karena kan pas itu juga karena jadi termuda kedua kalau nggak termuda. Soalnya ada yang di rowing itu juga kelahiran 2004 juga sama gitu kan. Nah pas itu juga karena momennya itu Olimpik pertama, terus kalau di Olimpik itu lebih entertainnya lebih kuat gitu loh. Jadi di pertandingan itu di eliminasi itu langsung banyak kayak kamera macam-macam. Jadi kayak ada groginya juga. Nah yang bikin agak gregetan itu karena pagi jam 3 itu sempat badai. Jadi angin di pagi sampai siang itu masih kenceng. Nah sedangkan di final stage itu ada kayak semi indoor gitu, jadi kayak semi stadion. Jadi yang ada arena gitu yang penonton. Jadi kan terus itu tuh deket sama sungai gede, jadi anginnya itu agak masuk. Nah pas latihan sebelum kita masuk ke stage itu kita dikasih latihan kayak sekitar paling setengah jaman gitu. Nah di situ anginnya itu satu arah tok, jadi kayak wah udah enjoy lah sama angin kondisi gitu. Begitu masuk karena ini semi stadion tadi anginnya tuh muter. Wow. Nah jadi udah ini kayak pertandingan paling gede, deg-degan juga main tim, terus tiba-tiba anginnya kayak gitu ya, jadi kayak telat lah bisa ngendaliin anginnya gitu. Nah akhirnya kalah. Nah itu tuh sempat ada komen yang ini menurutku paling nggak masuk akal, itu kayak alah bagusan K-pop gitu, tau nggak? Jadi kalau di kan pernah juga itu ngelihat gara-gara itu juga aku sempat ngeliat, jadi kayak K-pop itu apa itu yang aduh lupa namanya, pokoknya cewek Jui. Siapa tuh? Oh Juyu, iya tahu, ada member Nah, K-pop gitu. Itu kan gitu. jadi dia terus tak lihat kan pertandingan dia itu di dalam ruangan 10 meter jaraknya. Iya. Ya udah, terus tiba-tiba dia itu pernah sekali ngancurin kamera yang di tengah-tengah gitu. Jadi jebret pernah di kamera gitu loh. Terus katanya mendingan dia daripada kamu gitu kan. Terus kayak ya udahlah gitu. Karena kan dia dapat kuning itu bisa dihitung. Sedangkan pas di kualifikasi aja kuning itu kalau di panahan udah kelas inter itu ya, itu udah nggak bisa dihitung saking banyaknya gitu. Oke. Dibandingin sama 10 meter juga itu, jadi kayak bandingin sama ini ya udah didemin aja gitu. Berarti lucunya itu ini, maksudnya dia nge-compare Arif sama idol. Jadi memang gitu. di ini ya guys, jadi memang ada di K-pop itu ada acara yang kayak perlombaan sesama idol. Jadi di situ mereka kayak diikutin lomba-lomba gitu. Cuman emang bener, itu jaraknya emang deket. Maksudnya mungkin kalau untuk sekelas Arif sebagai atlet ya dengan idol ya pasti beda. Kayak menurut aku tuh tidak apple to apple untuk di-compare sih, benar. Nah terus Rif, kan ketika kamu punya, mungkin tadi udah tentang support system, terus kamu juga pastinya punya masa up and down kan. Nah cara kamu menghadapi masa up and down-nya itu gimana sih? Dulu itu sempat ini agak unik juga sih. Jadi di SD itu sekitar kelas 5 sampai kelas 6 itu awal-awal pertandingan nggak dapat apa-apa kan, namanya juga pertama gitu. Sempat mikir kayak ini aku kemarin tahun lalu salah milih apa ya, karena kan suruh milih tuh panahan sama silat. Sempet bingung gitu sampai pernah nggak mau latihan juga. Jadi kayak apa sih ini, tahu gitu kemarin ikut silat lah gitu segala macam. Tapi orang tua tetap support karena ya gimana udah sejauh itu, kalau ditinggalin kan sayang gitu kan. Benar. Itu jadi dulu almarhum ibuku itu
di depan rumah ada pohon mangga, itu dia ada laba-labanya satu gede. Itu pas banget sorenya, pas aku udah nggak mau latihan tadi, didatengin situ, terus aku disuruh ngerusak tuh rumahnya. Nah, disuruh ngerusak set gitu sekali, terus udah tinggalin besok lagi sore diliatin udah utuh lagi tuh, terus disuruh ngerusak lagi sampai 3 kali ngerusak itu akhirnya kan utuh lagi, terus malah dicengin kan kayak tuh lihat kayak gitu apa rumahnya ada dihancurin tapi dibalikin lagi, masa kamu cuma gara-gara kalah satu pertandingan gitu udah dona aja gitu, jelek banget kayak gitulah. Dari itu juga gara-gara itu juga aku juga sempat pelihara hewan itu. Laba-laba. Gara-gara itu sampai jadi pelihara juga ya, pelihara laba-laba juga ini benar-benar. Unik. Terus apa namanya? Jadi kayak intinya kamu ini bisa belajar dari si laba-laba itu ya, kayak ibaratnya udah dihancurin berkali-kali dia tetap nggak nyerah gitu, benar-benar. Oke. Wah friends, kita tadi udah dengar kan pengalaman Arif dan gimana caranya dia menghadapi masa-masa up and down-nya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Arif. Keren banget. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan main game sama Arif yang pastinya seru banget. Tetap di OOTD. Welcome back friends. Tadi kan kita udah bahas nih sama Arif tentang pengalaman, terus abis itu ya kisah cintanya sedikit, sama kita mau nunjukin sesuatu nih. Aku punya sulap guys BTW. Wah, apa tuh? Nih nanti kalau aku gini kamu ikut juga ya. Oke, siap. Oke, 3, 2, 1. Nah, Aduh, apa ini? Tapi aku nggak bisa mainnya. Sama. Terus gimana dong? Ini apa sih ini? Taruh, jangan pegang-pegang, aku tuh jatuh. Mahal ya, mahal. Mahal nih, ini kita lihat nih mahal. Oh iya, tapi bener, aku nggak mahal. bisa makainya. Ah, sama. Yaudah, berarti kita panggil yang punya dulu nih. Boleh. Sulap lagi kita. Oke, boleh. 1, 2, 3. Ini. Keren. Oke, nih gimana cara pakainya? Terus ini apa namanya? Tuh. Ini namanya busur panah recurve. Apa tuh? Sangat asing gitu. Iya, bener banget. Terus ini gimana cara pakainya? Boleh dikasih unjuk nih ke kita nih? Boleh. Jadi sebenarnya Waduh, ini gede banget ya. pakai yang di sini namanya quiver itu buat naruh panah. Terus di sini ada tali sepatu buat ngikat di sini, karena lepasnya itu nanti nggak dipegang gini tapi dilepas gini aja. Terus di sini harusnya ada namanya arm guard buat biar nggak kena ini tali. Terus di tangan sini ada namanya finger tape, itu buat biar nggak sakit tangannya. Oke, tapi itu nariknya gimana tuh? Cara nariknya tuh? Nariknya di mana ya? Sini aja nih, nggak apa-apa nih, gratis itu tuh. Ini mungkin bisa. Dikasih unjuk, karena kita penasaran ya. Bener banget. Jadi pegangnya di sini, terus ditarik begini. Tuh. Waduh. Keren banget. Mau coba nggak? Waduh, lagi terpanah hatiku. Aduh. Oke, karena kita udah dikasih lihat nih alatnya yang sekeren ini, kayaknya nggak afdal kalau kita nggak seru-seruan main game nggak sih? Setuju. Kita mau ngajak kamu main game. Boleh. Tadi boleh. gimana? Tim kreatif gimana? Tim kreatif? Tapi kalian juga ikut main. Waduh, Iya, kalian ikut main. kok ikut main sih? Jadi bukan gendong nih? Enggak semuanya main. Susah nggak nih? Enggak Soalnya nih. gampang kok gampang. Oke, boleh lah. Gimana nih? Boleh dijelasin nggak nih cara ini? Gamenya gimana nih? Coba. Nanti ada satu orang yang dikasih tahu sama tim kreatif tentang kata. Nah, nanti ada 2 orang yang pakai earphone. Terus habis itu yang dikasih tahu sama tim kreatif itu ngasih tahu ke yang pakai earphone itu, nanti yang terakhir disuruh jawab apa pertanyaan yang dari tim kreatif. Jadi kita boleh, kayak boleh. main tebak kata tapi pakai headphone gitu. Iya, gitu. Oke, terus yang di depan siapa nih? Kamu? Kamu dong. Aku mah terakhir aja. Aku yang Iya, kamu kan selalu terdepan. mana? Headphone? Ini taruh aja nih. Ditaruh dulu. Terus sini. Banyak banget. Ini tolong dong tim kreatifnya kok banyak sekali ya.
Astagfirullahaladzim. Rantai, ranting, rambu. Nanti. Rantai, Lantai. rantai, Lancar. rantai, Lantai. rantai, ranting, rambu. Rantai, Lantai. rantai, ranting, rambu. Rantai. Ranting. Rambu. 5, Rambu. 4, Rambu. 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 Rantai, ranting, rambu. Rantai. Rantai. Ranting. Rantai. Rantai. Ranting. Rambu. Rantai. Ranting. Rambu. 5, Rantai. Ranting. Rambu. 2, 1, selesai. Jawabannya apa, Kak? Lantai ganti lampu. Lantai ganti lampu gimana caranya? Astagfirullah. Rantai, ranting, rambu. Ini lagi nih. Ya. Lagi. Beruang berenang. Hah? Beruang berenang. Beruang berenang. 2, Rumah. 1. Beruang berenang. Dah habis, ganti. Aduh, sana udah habis. Beruang. Beruang. Beruang berumah. Rumah. Beruang berumah. Rumah. Beruang berumah. 2, Beruang berumah. Beruang. Beruang berumah. Stop. apa jawabannya? Beruang. Enggak, salah. Emang dia jawab apa Jawabannya tadi? adalah Beruang berenang. Enggak kata Cid. Aku bilang beruang berumah. Beda semua. Oke, ini gantian nih. Gantian. Oke, gantian. Kamu di depan. King Kong nongkrong. Kayaknya harusnya tahu. King Kong nonton. Jigong. King Kong nonton. Aku yang takutnya. King Kong. 5, King Kong nonton. 3, King Kong nonton. 2, 1, selesai. Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? King Kong nongkrong. Oh sini, Arif apa siapa nih? Iya, aku yang di belakang. Oh iya. Kamu yang di depan. Kolang kaling kelingking. Aduh. Kolang kaling kelingking. Kolang kaling kelingking. Kolang kaling keliling. Kolang kaling keliling. Kolang kaling keling. Kolang kaling keliling. Kolang kaling keling. Keliling. Hah? Keliling. 1, Keliling. Ya, keliling. Keling. Keliling. selesai. Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Kolang kaling Aduh. keliling. Salah, Tetot. Jawabannya adalah Kelingking. Aku tadi jawabnya kolang kaling keling. Keliling. Curi-curi pandang. Cumi-cumi. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Hah? Curi-curi pandang. Cumi-cumi. Curi-curi pandang. 5, 4, Curi-curi. 3, Curi-curi 2, pandang. 1.
Cumi-cumi Padang. Jawabannya adalah Curi pandang. Cumi-cumi. Ganti yang cumi-cumi. Laper jadi baper. Laper jadi baper. Laper jadi baper. Hah? Laper jadi baper. Lemper. Laper jadi baper. Lapar jadi lemper. Baper. 3, Baper. 1. Apa jawabannya? Hah? Jawabannya apa? Lapar jadi lemper. Jawabannya adalah Jadi Oh jadi bapak. Tadi gue jawab bumper. Oh, bukan. Ini aku di depan nih. Musuh dalam selimut. Suruh kuku. Musuh dalam selimut. Musuh. Dalam selimut. Musuh dalam selimut. Ya. Musuh. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. musuh, Musuh musuh, dalam selimut. musuh Dalam selimut. dalam, Selimut. musuh dalam, Selimut. Musuh dalam selimut. musuh dalam selimut, 3, musuh dalam selimut, Ya. Apa jawabannya? musuh dalam selimut. Betul. Satu lagi ya, terakhir ya. Ya, terakhir ya. Oke. Lalat melompat. Lalat melompat. Telat, Lalat melompat. 5, Lalat. 4, 3, merambat, Lalat melompat. lalat melompat, pindah. lalat melompat. Oke? Oke, apa jawabannya? Lalat melompat. Ini dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak nih? Ada apa dong? Cantik. Ih, kita harus jajaran, kita bertiga harus jajaran nih. Iya, hadiahnya di balik layar aja. Oh, boleh. Ya, dulu ya. 1 juta. Nah guys, tadi kita udah seru-seruan main game bareng Arif. Apalagi tahu kisah-kisah Arif kayak gimana. Bener banget. Saatnya kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan OOTD di episode selanjutnya. OOTD, Obrolan of the day, Show show your passion.